Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dengan beberapa fungsi dari menu home. Untuk menu home di sini ada beberapa submenu, yaitu ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai dengan submenu clipboard di dalam menu home. Pertama saya akan menuliskan sesuatu terlebih dahulu, semisal di sini saya mengetik Microsoft Word. Di submenu clipboard di sini ada icon copy, cut, paste, dan format painter. Kita akan membahas menu copy terlebih dahulu. Untuk penggunaan menu copy kita harus mengeblok teksnya terlebih dahulu dengan cara Shift, kemudian arah panah ke kiri. Yang intinya semua teks ini sudah terblok. Kita coba penggunaan copy. Kemudian saya kopikan di bawahnya. Tadi sudah di copy, kemudian paste. Di sini sudah ada copy atau salinan dari teks yang kita salin tadi. Terus untuk penggunaan cut, yaitu kita blok terlebih dahulu dengan shift kemudian arah panah kiri, kemudian cut, kemudian kita pastekan di bawah, paste. Ya, perbedaannya cut sama copy, kalau cut itu memotong, kalau copy itu menyalin. Terus kemudian di sini ada format painter. Di sini digunakan untuk mengcopy dengan format yang sama. Selanjutnya, di sini ada submenu font. Ketika kita ingin mengganti jenis font, yaitu kita bisa menggunakan font yang ada di sini. Kalau di sini nama jenis fontnya adalah Calibri. Caranya sama seperti tadi. Kita blok, shift, kemudian arah panah kiri. Terus kemudian di font yang ada eksempel Calibri ini kita ganti atau kita ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini ada banyak sekali font, tinggal kalian pilih. Semisal saya menggunakan Bernat MT Condense. Nah, ini akan berubah. Coba kita perbesar. Terus kemudian apabila ingin merubah ukuran font, ini ukuran default adalah 11, ingin kita ubah, yaitu klik font size yang ada di sini, kemudian klik, kemudian pilih ukuran yang kalian inginkan. Nah, misal saya di sini memilih 28. Ini akan berbeda dengan yang di bawah. Kalau di bawah ukuran 11 dengan font Calibri, kalau di atas ukuran 28 dengan font Bernat MT. Kemudian yang di sebelahnya kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klikkan grow font di sini untuk membuat fontnya lebih besar. Ini berubah jadi 36, kita klik lagi jadi 48. Terus kemudian sebelahnya yaitu ada shrink font. Ini untuk memperkecil ukuran. Yang kiri di sini untuk memperbesar yaitu grow font. Yang sebelahnya ini shrink font untuk memperkecil. Jadi kita tidak menggunakan angka atau tidak mengetikkan angka. Terus kemudian sebelahnya di sini ada cengkes yang berfungsi. Misal saya ketikan stand size, ya ini mau berubah huruf ya. Ini yang di depan ini huruf besar, kemudian di belakangnya huruf kecil semuanya ya. Terus kemudian low case, misal kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih low case. Kalau low case di sini tulisannya kecil semua. Kita ubah lagi uppercase. Kalau uppercase itu huruf besar semuanya. Terus kita gunakan capitalized word.
Kalau di sini hurufnya di depan semuanya. Kalau di sini ada spasi, berarti di kata kedua itu yang di depan besar semuanya. Perbedaannya sama sentence case tadi, kalau sentence case itu yang besar depan, ya, tidak per kata. Kalau tadi capitalized case itu per kata. Kemudian toggle case kita blok lagi. Kita gunakan toggle case. Kalau toggle case itu berlawanan, ya. Yang awalnya kecil, yang belakangnya besar. Kita gunakannya standar saja, yaitu sentence case. Ini yang huruf awalnya depan adalah besar. Terus kemudian ada clear format. Kita blok dulu untuk clear format, coba kita gunakan. Ya, kalau format ini digunakan untuk format default. Tadi format defaultnya Calibri, kemudian fontnya menjadi 11. Kembali ke default awal. Kita kembalikan lagi, kita klik undo. Nah, ini tadi untuk fontnya Bernard MT dengan ukuran 36. Kalau kita clear format berarti kembali ke default. Terus kemudian di sini ada menu bold. Kita coba blok lagi untuk melihat perbedaannya. Ya, kita gunakan menu bold. Ini untuk mempertebal huruf. Terus kemudian ada italic. Ini untuk tulisan miring. Terus kemudian ada underline untuk garis bawah. Terus di sini ada strike through untuk garis tengah. Kemudian di sini ada subscript, ya. Ini apabila menggunakan huruf kecil di bawah. Misal saya tulis 1. Saya blok terlebih dahulu, kemudian saya gunakan subscript, maka di sini akan ada huruf kecil di bawah. Terus sebelahnya adalah subscript. Ini untuk huruf kecil di atas. Kalau yang subscript ini untuk yang di bawah. Kalau yang sampingnya di sini ada superscript, ini untuk pangkat, istilahnya untuk pangkat atau huruf kecil di atas. Kita hapus saja. Terus kemudian di sebelahnya kita blok lagi, ada menu style. Kita blok lagi, kemudian ini untuk style atau text effect. Ini kita bisa milih efek-efek teksnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal saya menggunakan yang ini. Ini untuk warnanya atau stylenya berubah. Terus kemudian ini ada text highlight color. Apabila kita ingin membuat highlight, kita blok terlebih dahulu, kita kemudian klik text highlight color. Nah, maka di belakangnya ada warna kuning. Semisal kita mengganti warna juga bisa. Kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih warna dengan selera kalian masing-masing. Sini saya coba ganti warna merah. Terus kemudian kita gunakan font color. Ini untuk fontnya atau warna fontnya. Bentar. Ini kita blok lagi, kemudian font color. Ya, kita pilih fontnya. Semisal sini warna hitam, berarti nanti akan berwarna hitam. Ini untuk font color. Untuk menu font kita sudah bahas, terus kemudian kita lanjut ke menu paragraf. Ini yang pertama, ini ada ballet. Ini semisal ada simbol untuk yang di depan. Kita menggunakan simbol untuk di depan. Misal saya menggunakan ini, ya. Saya ketikkan enter, maka secara otomatis di sini juga akan ada simbolnya. Kemudian yang sampingnya adalah numbering. Ini untuk angka. Tadi simbol, sekarang angka. Bisa angka 1, kemudian Romawi A kecil dan Romawi kecil. Terus kemudian sampulnya di sini ada multi level list.
ya. Di sini ada semisal huruf Romawi, kemudian dilanjut huruf A, B, C, dan seterusnya. Terus apabila ada 1, kemudian 1.1 dan seterusnya. Ini hampir sama penggunanya dengan menggunakan nomor yang akan, tapi di sini sudah ada listnya. Terus kemudian kita hapus dulu. Terus kemudian di sini ada decrease indent. Ini untuk tab ke kiri, dan yang sebelahnya ada increase indent. Ini untuk tab ke kanan. Ini yang ke kanan, ini yang ke kiri. Terus sebelahnya ada sort. Apabila kalian ingin meng-sort dari angka terkecil ke angka terbesar atau huruf dari A sampai Z atau sebaliknya. Terus sebelahnya adalah show height. Biasanya di sini untuk menampilkan spasi. Ya, ini berarti ada spasi, ada spasi, ada spasi. Kita hilangkan saja. Terus kita masuk di paragraf. Di sini ada 4 paragraf, yaitu ada rata kiri. Ini sudah berada di rata kiri, kemudian ada rata tengah atau center. Itu berada di tengah, kemudian ada di rata kanan, berarti posisinya di samping kanan, kemudian ada rata kanan kiri. Untuk perbedaannya kita coba gunakan, semisal di bawah aja, kita copy, kemudian paste, kemudian paste lagi, yang banyak. Kita juga bisa menggunakan Ctrl plus V ya untuk pastenya. Kita coba copy lagi, biar tahu untuk perbedaannya. Ini untuk yang rata kiri, kita coba blok untuk rata kanan kirinya. Ya, ini semuanya rata yang berada di sini. Akan tetapi kalau rata kiri berarti fokus di kiri. Apabila ada kata-kata yang berbeda, ini nanti akan berbeda. Kalau rata kanan kiri, nah ini jadi satu, rata semuanya. Itu untuk perbedaan paragraf. Terus di sebelahnya di sini ada length and paragraph spacing. Di sini untuk spasi per baris. Misal di sini 1, 1,5, 1,5, 20, 25, 30 tergantung dari penggunaan. Terus kalau di sini ada istilah sending. Ini hampir sama dengan headlight tadi. Untuk garis warna belakang kita no saja. Terus kemudian di sini ada border apabila kita mau membuat garis, semisal di sini saya atasnya saya garis-garis, kita gunakan yang top border. Nah, di sini ada atas. Kemudian apabila di bawah kita gunakan yang bawah, bottom border, berarti berada di bawah dan seterusnya. Kita kembali untuk menghilangkan. Terus sampingnya ada istilahnya style. Kita coba menggunakan normal. Ini untuk tulisan normal. Kemudian no spacing berarti tidak ada spasi sama sekali. Kalau ini tadi kita gunakan spasi 1,15. Kalau no spasi berarti misalnya kembali ke 1. Terus heading ini biasanya digunakan untuk judul. Kita coba lihat perbedaannya. Kita blok paragraf yang pertama. Kemudian kita klik heading 1, terus kemudian kita enter, kita blok yang kedua, kita pilih heading 2, terus kita blok lagi yang paragraf ketiga, kita pilih yang heading 3. Di sini perbedaannya untuk tulisannya lebih besar yang heading 1, heading 2 lebih kecil, heading 3 pun lebih kecil. Begitu juga dengan heading 4 ya. Terus kemudian di sini ada title atau judul. Apabila kita ingin menggunakan judul, otomatis hurufnya lebih besar dari heading 1, heading 2 dan heading 3. Misal di sini
Tadinya heading 1 saya kasih ke title. Ini akan lebih besar karena kita menggunakan style judul. Terus kemudian sampingnya di sini ada cast style. Di sini ada style set. Terus kemudian jenis color atau warna, ada jenis font. Terus kemudian ada paragraph spacing. Kita gunakan bisa default saja karena biasanya di sini jarang digunakan. Terus di sini ada font. Apabila kita ingin mencari kata, semisal dokumennya banyak, saya bukakan proposal. Semisal saya mau mencari kata Semka Yasiha, misal. Sini tidak ada. Ini sudah kurang di enter tadi. SMK Yasiha selanjutnya ketik enter, maka akan tampil kata yang kita cari. Ini berarti kalau di sini tampil satu berarti cuma ada satu. Semisal saya cari kata-kata lagi, coba yang sering digunakan di sini CNC, coba CNC. Kita find lagi semisal atau langsung ketik di sini juga bisa. Kita ganti CNC. Nah, maka di sini ada 40 kata yang ada di dokumen ini yang berkaitan dengan CNC. Ini adalah pencarian tercepat apabila kalian ingin mencari sesuatu. Kemudian apabila ingin replace atau mengganti, semisal di sini CNC saya ganti mesin, semisal dari kata awal CNC, kemudian replace-nya ganti mesin, semisal. Kita replace all, maka yang CNC tadi berubah menjadi mesin. Coba kita cari apakah masih ada kata CNC. Enter. Nah, di sini sudah tidak ada. Kalau select di sini digunakan untuk select semuanya, huruf semuanya, select all, select objek. Apabila di sini ada gambar, kita ingin pilih gambarnya. Nah, di sini saya pilih. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.